Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Pada pagi hari ini, izinkan saya selaku moderator membawakan diskusi yang berjudul tentang sudut pandang mahasiswa tentang kerukunan dan toleransi dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam diskusi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan kepada teman-teman sekalian. Nah, di sini saya Rizky Umi Siregar dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan sebagai moderator, dan teman Saya Christian Pandra Situmorang dari Fakultas Hukum. Saya Fidela Fajaria dari Fakultas Pertanian. Saya Ridho Syaputra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Nur Fadila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Rolina Rifayanti dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Saya Ade Kurniawan Arahab dari Fakultas Pertanian. Nah, setelah kita memperkenalkan diri tadi, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu kepada pemateri kita. Perkenalkan, nama saya Adrian Sembiring, saya berasal dari Fakultas Hukum. Baik, dalam diskusi ini kami dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila memiliki beberapa pertanyaan kepada pemateri. Nah, pertanyaan pertama itu dia dibacakan oleh Nur Fadila. Kepada Nur Fadila, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Izin Bang, di sini saya akan bertanya. Pertanyaan yang pertama itu, apakah menurut Abang toleransi itu penting diterapkan di lingkungan kampus ataupun dalam setiap individu mahasiswa itu sendiri? Terima kasih. Oke, izin menjawab. Kalau dalam pandangan saya, itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Karena dengan adanya toleransi, itu tentu saja membuat kehidupan kampus itu menjadi harmonis, yang di mana keadilan, rasa persatuan, dan juga rasa keamanan itu akan tercipta. Yang dimana antar mahasiswa tentu saja itu tidak akan saling mengejek antara agama satu dengan agama yang lain dianut oleh mahasiswa tersebut. Nah, untuk menciptakan keharmonisan tersebut yang di lingkungan kampus itu, maka toleransi itu perlulah ditanamkan di dalam setiap diri mahasiswa tersebut. Mungkin itu dari pandangan saya untuk pertanyaan ini. Baik, kepada Nur Fadila, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya ya, Bang. Baik, sama-sama. Baik, kalau ada masukan atau saran dari teman-teman, dipersilahkan ya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua kepada Rolina, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih untuk moderator yang memberikan saya waktu untuk bertanya. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda jika dalam satu lingkungan kampus atau universitas terdapat perbedaan agama, dan apakah yang terjadi jika dalam lingkungan kampus tersebut tidak saling menghormati satu sama lain atau intoleransi? Baik, izin menjawab. Kalau menurut saya, jika suatu lingkungan kampus tersebut terdapat keberagaman agama ya, itu menurut saya itu bagus, karena kehidupan di dalam kampus itu tidak hanya dalam satu agama, itu beragam. Namun karena beragam ini, jika tidak diikuti oleh toleransi atau yang kita kenal tadi intoleransi, itu menurut saya bakal kehidupan kampus tersebut akan kacau balau. Itu tidak ada rasa persatuan, yang dimana itu setiap mahasiswa pasti akan saling mengejek antara agama satu dengan agama yang lain. Agama yang satu juga akan
membangga-banggakan agamanya terhadap agama yang lain. Itu sih menurut saya. Baik, kepada Kak Rolina, apakah sudah jelas, Kak? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya itu akan dibacakan oleh Christian Situmorang. Kepada Bang Christian, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator, kepada Saudara Adria. Bagaimana sudut pandang saudara mengenai suatu isu atau masalah tentang perbedaan budaya atau gaya bahasa setiap mahasiswa? Apakah setiap mahasiswa atau individu boleh berbicara menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing dalam lingkup universitas? Kalau menurut saya mengenai tentang mahasiswa yang menggunakan bahasa daerahnya masing-masing ketika berkomunikasi dalam suatu lingkup universitas, itu bisa sah-sah saja jika dia itu berkomunikasi antara satu mahasiswa yang satu suku dengan dia. Misalnya antara suku Batak dengan suku Batak Toba lah kita buatkan. Dia berbicara berkomunikasi dengan antar sukunya menggunakan bahasa Batak Toba, itu menurut saya sah-sah saja. Namun kalau dia misalnya berkomunikasi dengan suku Batak Toba dengan misalnya suku Jawa, dia menggunakan suku Batak Toba, itu menurut saya tidak sah. Karena itu menurut saya dia itu tidak menghargai perbedaan yang ada. Dan juga dia itu juga tidak menghargai tentang bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Itu kalau menurut pandangan saya. Oh, jadi Bang, jika menggunakan bahasa daerah tetapi kepada suku yang sama itu tidak mengapa gitu ya Bang? Ya, tidak. Itu karena dia mungkin sebagai suatu bentuk cintanya terhadap bahasa daerah yang dia miliki. Itu menurut saya. Baik, sekian diskusi hari ini. Jadi dari diskusi pada pagi hari ini kita dapatkan kesimpulan bahwasannya toleransi dalam lingkungan kampus itu bagus atau penting. Dan kalau tidak adanya toleransi atau intoleransi tadi seperti yang disampaikan oleh pemateri, maka dalam satu suku itu dia akan membangga-banggakan dirinya sendiri gitu. Nah, tentang menggunakan bahasa daerahnya tadi sebenarnya bagus apabila mereka berbicara kepada suku mereka, sesama suku tadi seperti Batak Toba dengan Batak Toba, itu diperbolehkan karena bentuk menghargai budaya. Tetapi jika dalam satu lingkungan kampus, misalnya Batak Toba dengan Jawa sedang berbicara, itu tidak dibenarkan karena dalam bentuk tidak menghargai perbedaan kebudayaan seperti itu. Nah, apakah dari teman-teman sekalian sudah jelas? Sudah Kak. Jelas, Kak. Nah, sekian video diskusi kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye. Terima kasih Kak. Juga kepada pemateri yang hari ini hadir ya. Terima kasih kepada pemateri. Ya, sama-sama.